Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para jamaah sholat subuh Masjid Al-Huda, a'azani Allah wa iyyakum. Mari di pagi yang barokah ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat, kemudian nikmat sempat, dan tentunya nikmat aman yang Allah berikan kepada kita. Di saat banyak kaum muslimin yang lain yang saat ini tidak ada nikmat kesehatan, mereka ingin hadir di majelis ilmu, hadir di masjid Allah, namun tidak mampu. Di saat banyak kaum muslimin di belahan bumi yang lain yang tidak mendapat nikmat aman karena adanya intimidasi dari kelompok yang lain, seperti saudara kita di Palestina. Mereka tidak ada rasa aman, tidak bisa beraktivitas dengan normal seperti kita. Kita alhamdulillah masih Allah paringi aman sentosa sehingga bisa beraktivitas dengan baik. Maka dari itu perbanyak basahi lisan kita ini dalam mengucap tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua yang menyempatkan diri hadir di pagi ini Allah limpahkan sehat walafiat. Juga Allah berikan kita rezeki yang banyak dan barokah. Dan kita berharap semuanya kelak husnul khotimah. Allahumma amin. Tanpa berpanjang mukaddimah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran dari kajian tafsir kita yang telah sampai di surah Al-Baqarah ayat 282. Surah Al-Baqarah ayat 282. Tentang apa? Yang pertama berkaitan dengan petunjuk saat kita berhutang. Yang kedua, secara khusus ayat ini petunjuk di saat kita melakukan transaksi atau akad salam namanya. Apa itu akad salam? Nanti akan kita sampaikan. Ayat ini kata Ibnu Katsir rahimahullah adalah ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Atwalu ayatin fil Qur'anil Adzim. Ayat yang terpanjang yang ada di dalam Al-Quran. Ternyata Pak, ayat yang paling panjang justru bukan berkaitan dengan sholat, bukan berkaitan dengan puasa, namun berkaitan dengan urusan utang piutang. Betapa pentingnya kita menunaikan hutang ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita. Ingat, utang itu tidak hanya selesai di dunia, namun kelak akan kita bawa sampai di akhirat. Tidak hanya ketika kita meninggal urusannya selesai, namun masih berlanjut di kehidupan akhirat. Ini
agar kita merasa mawas diri, berhati-hati. Walaupun utang urusan yang mubah, yang boleh, selayaknya sebagai muslim kita tidak bermudah-mudahan di dalam berutang. Dikit-dikit utang, dikit-dikit utang, akhirnya lupa. Nah, jika kita punya kebiasaan semacam ini, masih ada waktu untuk diperbaiki. Sekali lagi, utang bukan urusan yang remeh-temeh. Betapa hinanya orang yang punya utang, terlebih saat dia enggan untuk membayar. Yang pertama, kata Nabi SAW, besok atau sekarang di dunia Allah bakal sempitkan rizkinya. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, man akhoda yuridu itlafaha atlafahullah. Orang yang mengambil harta milik orang lain dengan niat enggan melunasi, maka atlafahullah, Allah akan membinasakan dia, menghancurkan dia. Para ulama memaknai atlafahullah dengan menahan rizki hamba tersebut. Kita yang merasa biasanya hasil dari berdagang itu banyak, tiba-tiba kok setahun ini tidak seperti keuntungan di tahun lalu, maka silakan perhatikan apakah ada hak orang lain yang kita tahan, apakah ada utang yang kita miliki yang belum diselesaikan. Minimal kita mencicil terlebih dahulu, nggak harus semua, Pak. Kekurangan kita selama ini ya, nunggu sampai punya uang senilai utang yang kita punya baru dibayar. Bukan seperti itu. Islam menghendaki berapapun yang kita punya, kita bayarkan terlebih dahulu sebagai bentuk niat dan itikat baik kita. Ingat, bisa menjadikan rizki kita sempit, Allah menahan rizki orang tersebut. Yang kedua, betapa hinanya orang yang punya niatan enggan membayar hutang itu. Nabi SAW sampai enggan untuk mensolatkan jenazah yang masih punya utang itu. Pernah, Pak, ada seorang yang meninggal dunia, kemudian dibawa di hadapan Rasulullah SAW. Keluarganya berharap agar Nabi dan para sahabat mau mensolatkan jenazah ini. Begitu jenazah hadir, Nabi bertanya kepada orang-orang yang hadir saat itu, a'alaihi dayyun, apakah jenazah ini masih punya tanggungan utang? Maka mereka menjawab, qalu na'am, ya wahai Rasul, dia masih punya utang dinaroni, sebanyak 2 dinar. Karena punya utang, Nabi kemudian berpaling memerintahkan para sahabat, sallu ila ashabikum, silakan kalian saja yang mensolatkan jenazah ini. Nabi, Pak, orang yang paling lembut hatinya, orang yang paling baik akhlaknya, sampai enggan mensolati jenazah orang tersebut. Namun bukan berarti orang yang masih punya utang kita nggak boleh mensolati, tidak.
Nabi berlaku demikian supaya memberikan pelajaran kepada kita, urusan utang bukanlah urusan yang remeh-temeh, ya. Dan yang ketiga, jiwanya kelak akan tergadai atau tergantung, seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yudho anhu. Jiwa orang yang beriman tergadaikan, tergantung, ya, sebab utangnya, hatta yudho anhu, sampai utangnya terlunasi. Makna dari nafsul mukmin mu'allaqah, tergadai atau menggantung, itu bukan berarti ruhnya tidak diterima dunia akhirat, bukan itu, Pak. Bukan terus kemudian rohnya gentayangan, bukan itu, ya. Dijelaskan oleh para ulama, salah satunya Imam Jalaluddin Asyuyuti, penulis tafsir Jalalain itu. Beliau menyebutkan makna dari nafsul mu'allaqah, jiwa yang tergadai itu, la hukmah laha binajatin wala halakin hatta yudho ma'alaihi minadain. Kelak hisabnya akan ditangguhkan oleh Allah sampai ada orang yang menuntut haknya. Satu hari, Pak, di hari akhirat, di padang mahsyar, saat kita menanti giliran hisab, berapa lama, Pak? Ka'alfi sanadin mimma ta'udun. Satu hari kita menanti di sana itu terasa seperti 1000 tahun lamanya. Bayangkan, menanti sesuatu yang belum pasti. Kita dihadapkan pada situasi yang gelisah namun lama. Inilah yang dimaksud nafsul mu'allaqah. Nggak jelas bagaimana status saya, apakah saya selamat au halakin ataukah tidak. Karuannya lek selamat dan ayo, kalaupun binasa saya dan binasa. Ini nggak jelas itu. Inilah makna dari tergadaikan. Sampai kapan? Sampai ada orang yang datang menuntut haknya. Inilah yang pernah kita sampaikan tentang makna muflis. Apa itu muflis? Bangkrut. Nabi pernah bertanya, atadruna mal muflis? Tahukah kalian apa sih yang dimaksud bangkrut itu? Sahabat ada yang jawab, al-muflis, orang yang bangkrut itu, wahai Rasul, man la dirhama wala mata', yang tidak punya uang, modalnya tidak kembali, itu bangkrut. Nabi meluruskan, al-muflisu fina, orang yang bangkrut di kalangan umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa syamin, datang di hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa dan pahala amal sholih yang lain. Tapi, Pak, dia juga datang membawa dosa sosial. Apa itu? Wa yati qad syatama hada wa qad fahada wa aklu ma hada.
dia datang dengan dosa sebab menghina orang lain, menuduh orang lain, fitnah dalam bahasa kita. Dan yang ketiga, aklu malahada, memakan hak milik orang lain, utang namun tidak mau membayar. Inilah yang menyebabkan orang bangkrut. Kenapa kok bangkrut? Amal solihnya di dunia kelak akan diberikan untuk orang yang ia utangi. Sebaliknya, ketika pahalanya sudah habis, diberikan ke orang yang kita zalimi tadi, namun kesalahan kita belum habis. Apa kata Nabi? Dosa dari orang yang kita zalimi itu akan dibebankan kepada kita. Yang sholat kita, yang nikmati dia. Ujroh, ya kemarin ujroh, pahala yang kita peroleh, kita yang susah, yang nikmati dia. Dan sebaliknya, yang bermaksiat dia, namun yang menikmati dosanya adalah kita. Inilah makna muflis. Selama belum ada orang yang menagih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan terus mu'allaqah, tergadai, menggantung, nggak jelas nasib kita kelak di yaumil kiamat. Maka mengingat betapa ngerinya azab ataukah rintangan yang dilalui orang yang punya utang ini, sebelum datangnya ajal, kita upayakan melunasi utang piutang kita, Bapak Ibu. Semoga Allah mudahkan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus ayat ini, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, mengutip penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu an, unzilat fis salami. Ayat ini berkenaan dengan transaksi salam, transaksi jual beli yang dalam Islam dikenal dengan akad salam namanya. Bisa juga disebut dengan bai'us salaf. Bai'us salaf dan akad salam itu sama, Pak. Apa sih yang dimaksud dengan akad salam itu? Jual beli yang pembayarannya ditunaikan di awal, kemudian barang yang kita beli diserahkan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Ini yang disebut akad salam atau bai'us salaf. Di masa kini kita menyebutnya dengan sistem apa, Pak? Pre-order. Nah, kita sudah membayar, kemudian barang yang akan kita terima diserahkan sesuai kesepakatan, maksudnya waktunya bulan depan atau 1 pekan kemudian, tergantung pada kesepakatan. Namun ingat, jual beli yang semacam ini sebaiknya kita hindari. Walaupun boleh, ya, tapi sebaiknya kita hindari. Kenapa, Pak? Karena kita nggak tahu. Waktu uang sudah diserahkan, qadarullah, kebakaran misalnya, atau di jalan kena begal, kita nggak tahu. Uang yang sudah kita terima hilang, kemudian kita masih punya tanggungan apa? Menghadirkan barang tersebut. Kendati boleh, ya, namun tidak disarankan.
Ibnu Abbas melanjutkan penjelasannya. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Nabi ketika sampai di kota Madinah setelah beliau berhijrah, wa hum yuslifuna fis samai as-sanata was-sanataini was-salat. Penduduk Madinah Pak, itu sudah biasa dengan transaksi tersebut mengutangkan buah-buahan dalam masa tertentu. Duit sudah dikasih, buah-buahannya baru diserahkan 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, ataukah 3 tahun kemudian, kata Ibnu Abbas. Dan syariat yang semacam ini dibolehkan dalam Islam, sekali lagi sesuai dengan akad dan juga syarat yang harus dipenuhi. Boleh selama akadnya jelas, barangnya jelas, tidak ada unsur gharar dan syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya? Dijelaskan langsung oleh Nabi SAW. Man aslafa fal yaslif fi kailin ma'lumin. Pertama, siapa yang bertransaksi salam atau bai'us salaf tadi, hendaklah ia bertransaksi dalam takaran yang telah dimaklumi. Di awal harus jelas, saya ingin beli jeruk mandarin. Berapa Pak? Saya beli ke jenengan. Jenengan bilang, oh 1 kilonya itu 16.000 rupiah. Jelas, baik, saya beli 10 ton, ini uangnya. Begitu sampai ke tangan panjenengan di 1 bulan yang akan datang, jumlahnya harus sesuai dengan takarannya. Nggak boleh perjanjiannya 10 ton kemudian dipotong menjadi 9 ton lebih 900 kilo. Kurang berapa Pak? 10 kilo. 10 kilonya kemana Pak? Gitu. Bonus buat saya gitu. Ini yang terlarang, harus sama kadarnya Pak. Yang kedua, wa waznin ma'lumin, dan dalam timbangan yang telah disepakati. Hampir sama ya. Karena tidak cuma dalam bentuk barang, terkadang juga dalam bentuk misalnya air, minyak gitu Pak ya. Jadi takaran sekaligus timbangan. Lek takaran pakainya apa? Liter. Nah, liter, 1 liter minyak kah dan sebagainya. Tidak cuman timbangannya yang telah dimaklumi, disepakati, ila ajalin maklumin, waktunya pun juga ditentukan. Misalnya, saya bisa mendatangkan ini dalam jangka waktu 1 bulan. Anda tidak boleh menomorduakan janji ini. Wajib mendatangkan sesuai dengan kesepakatan. Jika misalnya jenengan menemui kendala atau kesulitan, boleh untuk melambatkan selama ada izin dari siapa? Dari pembelinya. Nah, ketahuilah Bapak Ibu, hakikat dari transaksi salam ini adalah hutang. Hakikat dari transaksi bai'us salaf adalah hutang. Uang yang sudah saya berikan ke panjenengan sebagai penjual,
Anda punya utang saya untuk menghadirkan barang sesuai dengan yang kita sepakati di awal. Nah, baik akad salam ataukah hutang piutang, Allah memberikan irsyad, petunjuk kepada kita, hendaklah ditaati oleh setiap muslim, kendati bukan berhukum wajib. Ya, yang kita bacakan ini tidaklah berhukum wajib, sebatas sunnah. Makanya Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini menjelaskan, fa'amaru amrun irsyadan la amrun ijaban. Ayat ini mengandungi perintah dalam arti petunjuk, bukan perintah yang berarti wajib. Nah, bagaimana Pak tuntunan Al-Quran di saat kita berhutang atau melakukan bai'us salam tadi? Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Hei orang-orang yang beriman, bila kamu berutang tadayantum untuk waktu yang ditentukan masanya, faktubuhu, hendaklah kalian mencatat. Kita buat satu buku catatan, ya, kita mencatat berapa utang yang kita berikan, jumlahnya berapa, kapan ia diserahkan kepada orang yang berutang, siapa saja saksinya, terus temponya sampai kapan. Ini Pak yang seringkali kita abaikan. Petunjuk dari Al-Quran, hendaklah kita mencatat transaksi utang piutang tersebut. Di era sekarang pencatatan itu disebut apa Pak? Di dunia akuntansi itu loh, dibuat buku catatan gitu, keluar masuk berapa, hari apa, jauh sebelum adanya akuntansi modern seperti sekarang. Secara value, secara nilai, Al-Quran sudah membicarakan 14 abad silam. Transaksi salam, utang piutangmu, catat intinya itu. Ya. Tidak hanya dicatat, waliyaktub bainakum katibun bil adl, yang mencatat, yang menulis hendaklah menuliskan dengan benar. Artinya apa? Agar tidak terjadi kezaliman, maka kita diminta oleh Allah jujur dalam pencatatan. Utangnya 100.000, ya sudah, kita tulis 100.000 rupiah, jangan ditambahi bunga ataukah dibebankan dengan beban yang lain. Sesuai Pak, inilah makna bil adl, dengan adil, dengan baik dan benar. Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah. Janganlah menolak untuk menuliskannya, baik itu kita sebagai pemberi utang ataukah pihak yang berutang, supaya mencatat dengan baik, jangan menolak. Sebagaimana Allah telah memberikan pengajaran kepada kita. Apa yang Allah ajarkan? Faktubu, catat. Itulah disebut irsyad, petunjuk untuk kita. Ya. Termasuk
bagi jenengan yang berhutang falyaktub waliyumli lilladzi alaihil haqq, hendaklah ia mendiktekan atau membacakan. Artinya apa? Di sini ada check and recheck, ada saling keterkaitan antara yang berhutang dan memberikan hutang. Saya mencatat utang saya 100, jenengan yang berutang juga membacakan, benar nggak? Saya punya utang 100. Oh benar, catatan itu sudah benar. Demi apa, Pak? Agar kita punya tugas dan tanggung jawab masing-masing, agar kita tidak saling mendolimi. Syukur-syukur kedua belah pihak punya catatan masing-masing. Sebelum berpisah dari tempat, masing-masing memberikan catatannya masing-masing. Ini punya saya 100, jenengan sama tidak? Oh sama. Kapan saya utang? Tanggal sekian. Sama enggak dengan catatan jenengan? Oh sama. Tanggal berapa saya melunasi utang saya? Di situ juga sama tidak? Ini Pak, Al-Quran memberikan tuntunan petunjuk agar kita saling cek dan recheck satu sama lain. Ingatlah, mereka yang memberikan piutang kepada kita hakikatnya ta'awun, tolong menolong untuk kita. Masa iya orang yang sudah berbaik hati menolong kita kemudian kita dolimi? Kan banyak Pak sekarang ya, yang ditagih lebih galak dari yang menagih. Yang punya utang laksana korban, yang menagih utang miliknya sendiri serasa sebagai pelaku kriminal. Kan gitu yang banyak, karena tidak ada sikap saling check and recheck, tidak punya tanggung jawab masing-masing. Keduanya kadang keliru. Yang ngasih utang membebankan bunga, yang berutang juga begitu, tidak merasa kalau itu bukan haknya, dia punya kewajiban melunasi. Kode-kode keliru gitu loh. Maka aturan Islam yang semacam ini marilah kita ikuti. Catat utangnya, kemudian saling meng-cross-check satu sama lain. Itulah sebabnya Allah mengingatkan wal yattaqillah rabbahu wa la yabkhas minhu syai'an. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Rabbnya, jangan dia mengurangi sedikit pun. Walaupun jenengan yang memberi utang terkadang lupa ya, sudah dicatat gitu, catatannya hilang, kita lupa. Nah, yang berhutang kemudian membuat alibi, Pak, utang saya itu cuma 90.000 loh. Bener tak Mas? Bener, dibuatkan catatan lagi yang palsu gitu. Inilah makna dari apa? Jangan kalian mengurangi sedikit pun. Ingat ya, di awal tadi, utang piutang adalah ajang kita untuk saling apa? Tolong menolong. Wis dibantu kok ya masih dolim. Kira-kira seperti itu. Bahkan jika fa'in kana alladhi alaihi al-haqqu safihan aw dhaifan, jika orang yang berutang, orang yang akalnya kurang, safih itu artinya orang yang akalnya kurang, ya bisa kurang cerdas, pelmi, diajak bercanda 1 menit kemudian baru ketawa, itu pelmi.
safi gitu ya, gitu. Safihan pakai H ya. Ini kan julukannya orang munafik yang digelarkan kepada siapa? Para sahabat. Jadi orang munafik itu seringkali menghina para sahabat dengan sebutan safih dalam awal surah Al-Baqarah itu. Wa idza qila lahum aminu kama amanas sufaha. Sufaha jamak dari kata safih itu. Apakah kami beriman seperti mereka orang-orang bodoh safih itu gitu. Ya, jadi kendati orang yang berutang itu orang yang kurang cerdas, telmi, mudah dibohongi sekalipun kita menyebutnya lugu gitu. Lugu, gampang dibujui, ditipu itu. Au dhaifan, atau orang yang lemah kondisinya, sudah sepuh, sudah tua, kadang melihat tulisan 8 keliru tulisan 6 gitu lah. Kadang melihat 10 keliru 100 gitu. Wajar karena sudah lemah keadaannya. Tidak cuma lemah, aula yastati'u ayyumillu huwa. Bahkan jika tidak mampu membaca sendiri, ya, entah karena buta, karena yang lain. Al-Quran menuntun falyudhil waliyuhu bil adl. Walinya lah yang membacakannya, mendiktikannya. Ada Pak, ya, yang punya kekurangan, mbah-mbah, kemudian karena dia butuh meminjam kepada tetangga, mbahnya sudah nggak tahu apa-apa, ditambah penglihatannya sudah menurun. Dalam konteks yang semacam ini, Al-Quran menyuruh kita supaya walinya yang kemudian bertransaksi, anaknya kah, ponakannya kah, atau siapapun yang menjadi walinya. Inilah pentingnya adanya yang menjamin. Kita boleh berhutang selama untuk hal yang dibutuhkan dan sifatnya tidak haram, namun hadirkanlah orang yang menjamin. Doman, kalau di Jazirah Arab sana namanya kafil, bukan kafir. Kafil pakai lam, artinya orang yang menjadi walinya. Saya utang, kemudian di catatan itu tercatat yang menjadi penjamin saya siapa, wali saya siapa, disebut Pak, wali saya namanya Pak Fulan, alamatnya ini, kemudian yang kedua ini. Inilah yang dijelaskan dalam ayat selanjutnya, wastashhidu syahidaini min rijalikum. Hendaklah menghadirkan 2 orang saksi laki-laki, ya, berhutang hendaklah menghadirkan 2 orang saksi. Seandainya fa'in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Lek 2 orang laki-laki nggak ada, boleh saksinya 1 orang laki-laki ditambah berapa? 2 orang perempuan. 2 orang perempuan kedudukannya dalam urusan saksi setara dengan satu orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, betapa mulianya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian ini demi terciptanya kehidupan yang rukun damai
jual beli yang saling menguntungkan satu sama lain, serta hutang piutang yang bersifat saling membantu. Dengan kita mengikuti petunjuk ini, fa insyaallah akan terhindar dari kemungkinan adanya kedzaliman, terhindar dari kemungkinan kecurangan, atau bahkan memakan yang bukan hak kita. Ingat, jauh hari Allah peringatkan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian saling memakan hak milik dengan batil. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sih Pak hikmah dari adanya saksi ini dalam urusan utang piutang? Dzalikum aqsatu indallah, dipandang kebaikan di sisi Allah yang pertama. Yang kedua, wa aqwamu lisyahadati, dapat menguatkan kesaksian, wa adna ala tartahu, menghilangkan keraguan di antara kita. Pada intinya, apa yang Allah jelaskan dalam ayat ini tujuannya demi kebaikan bersama, baik yang mengutang ataukah yang dihutangi, sama-sama tidak dirugikan, kedua-duanya selamat di dunia dan di akhirat kelak. Saya simpulkan, lek jenengan berhutang, pastikan berhutang untuk keperluan yang sifatnya mendesak. Kedua, berhutang bukan untuk hal-hal yang sifatnya haram. Ditanya Pak, penting jenengan tanya gitu. Saya mau utang Pak, oke. Untuk apa Mas jenengan utang? Mau buat modal beli sop goreng gitu. Minimal ya, ini hal yang sia-sia ya, buat beli sop goreng gitu. Kita harus tahu gitu, jika untuk keperluan yang sifatnya tidak mendesak atau bukan yang dibolehkan, maka sebaiknya jenengan tidak memberikan piutang. Dan yang ketiga, di saat kita berhutang atau menghutangi, catat utang kita itu dan juga hadirkan apa? 2 orang saksi. Boleh 2 laki-laki atau 1 laki-laki dan 2 perempuan. Inilah tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang akad jual beli salam, termasuk dalam urusan utang piutang. Sebagai penutup Bapak Ibu, dalam konteks jual beli, illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum, jika jual beli itu dilaksanakan dengan tunai, tijaratan hadirah ya, maka boleh falaisa alaikum junahun alla taktubuha, boleh kita tidak menuliskannya. Karena begini Pak, lazimnya atau syariatnya ketika kita jual beli cash itu harus ada saksi, ada siwot akad. Saya beli air dari jenengan ini, harusnya saya bilang, Pak, saya beli air ini seharga Rp2.000. Anda yang menjual juga mengucapkan apa? Siwot akad, saya jual barang ini ke jenengan Rp2.000 dan Anda bayar secara tunai, saya terima. Lazimnya seperti itu, termasuk adanya 2 orang
saksi tadi. Namun ya, kalau jual belinya barang yang kecil, Al-Quran membolehkan kita untuk tidak mengucap seperti itu. Kenapa? Karena dikembalikan kepada uruf. Apa itu uruf? Kebiasaan di masyarakat kita. Saya saat membeli datang ke warung, ngambil air, menyerahkan uang Rp2.000, itu sudah dianggap apa? Akad, ya, sudah melakukan akad. Kendati tidak ada saksi antara minkum, kita saling ridho antara penjual dan pembeli, boleh, tidak harus mengadakan saksi. Namun kalau jual belinya itu barang-barang yang mahal, rumah misalnya, tanah gitu, marilah kita ikuti tuntunan Al-Quran supaya tidak terjerumus pada sikap dan sifat saling mencurangi ataukah saling mendolimi. Nah, inilah pelajaran penting dari ayat yang paling panjang dalam Al-Quran ini. Baik Bapak Ibu, dalam ayat ini, jika ada hal-hal yang perlu untuk didiskusikan, kita buka sesi dialog. Dan mohon izin, saya nanti menyampaikan surat kepada takmir amanah dari Dewan Dakwah gitu, untuk mengadakan kegiatan yang bertujuan membantu rekan-rekan, teman-teman, saudara muslim sebangsa setanah air yang ada di NTT. Ada peristiwa Pak ya, gempa, kemudian potensi tsunami ya di wilayah sana. Barangkali bisa untuk bekerja sama, mari ya, melalui dai-dai kami yang di sana, insya Allah bisa tersalurkan. Nanti saya mohon izin menyerahkan surat karena suratnya masih di motornya. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan bahwa hutang-hutang ini bukan sesuatu yang remeh-temeh. Iya betul. Dan hutang-hutang ini terhitung sejak kapan Pak? Apa sejak kita SD, SMP, SMA, atau kuliah, atau selanjutnya kita kan belum tahu untungnya gitu. Iya. Dari SD, SMP, SMA. Saya ingat betul bagaimana di zaman saya teman-teman SD, SMP, SMA, sampai kuliah itu kali pinjam meminjam dan akhirnya ya nggak bayar. Nah, itu gimana ya? Iya. Apakah itu sudah terhitung hutang yang besok kalau nggak dibayar itu di akhirat atau gimana itu? Iya. Apa pengalaman pribadi Pak? Pengalaman pribadi. Makanya kok berat ya api gitu ya. Saya itu bagaimana teman-teman kuliah untuk saya 5.000, 10.000, tapi nggak dibayar. Dan akhirnya saya mengikhlaskan. Apakah itu sudah mereka sudah lepas dari hutang itu atau gimana? Ya. Saya ikhlaskan saja lah, nggak bayar selesai. Gini. Jadi kapan kita mulai terkena kewajiban atau kita dicatat sebagai dosa? Saat kita sudah mencapai akhir balik atau saat kita sudah tamyiz. Jenengan yang sudah akhir balik ditandai dengan mimpi basah, mohon maaf keluar air mani, jenengan sudah dicatat menjadi orang mukallaf. Apa mukallaf itu? Bukan mualaf, mukallaf pakai kaf. Orang yang sudah terkena kewajiban syariat. Ketika teman Anda ya memberi atau berutang, itu sudah kuliah, dia sudah mukallaf belum? Sudah, maka punya tanggung jawab untuk membayar melunasi utang. Yang kedua, ketika jenengan memberikan utang sampai sekarang belum dibayar, sudah pernah nagih atau belum Pak?
Kalau di zaman kuliah saya sudah pernah nagih, Pak. Terus kan ya? Sampai rumah tangga sekarang ya belum bayar ya. Sama. Sama. Saya pun begitu. Ya. Nah, gini, sebaiknya jangan dibebaskan dulu. Kenapa? Setiap hari ketika dia masih punya utang, kita yang diutangi bakal mendapat apa? Pahala senilai dengan yang kita pinjamkan. Satu hari, kata Nabi, yang kita pinjamkan itu dinilai sedekah. Lek utangnya 5.000 rupiah, berarti setiap hari kita dicatat bersedekah berapa? 5.000 rupiah di masa itu. Di masa kini ya kira-kira sudah berapa, Pak? Ya mungkin sudah 50.000 rasanya gitu. Nah, maka saran saya sampai ke sini jenengan jangan ikhlaskan dulu. Allah berikan peluang kepada kita mendapat pahala sedekah seperti sedekah senilai utang yang kita berikan. Qadarullah. Begitu dia wafat, wafat, kita baru mengikhlaskan. Inilah kebaikan, Pak. Ya, tidak menuntut kepada ahli waris misalnya, kemudian kita ikhlaskan. Ini adalah kebaikan yang luar biasa. Ya. Maka saran saya sekali lagi, dia masih punya Pak tanggungan utang, namun jangan buru-buru diikhlaskan ya, karena menjadi peluang pahala terus-menerus untuk kita. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nggih, Pak, monggo, Pak. Oh, nggih. Nggih, Pak. Oh, nggih. Pribadi juga. Sama, Pak, saya pun demikian. Nggih, Pak, monggo, Pak. Waalaikumsalam. Kalau cuma dicatat dengan di buku dari aspek hukum perdata pidana perempuan harusnya gimana, Pak? Enggak, apalagi sekarang dalam digital modern tanpa apalagi nominal besar juga tanpa notaris atau meterai hanya perempuan. Berarti jenengan menyarankan harus ke notaris. Nah, iya, jadi secara umum Al-Quran memberikan prinsip syariat apa? Faktuhu, catat. Mau dalam bentuk personal saya dengan jenengan ya, ataukah yang lebih besar urusan ke notaris. Ini prinsipnya Pak, faktuhu, catat gitu Pak. Apalagi kalau melibatkan nilai aset yang fantastis. Betul kata beliau, ajukan atau catatkan di notaris. Karena saya belum pernah utang besar ya, maka personal aja gitu Pak. Dan saya sama kayak jenengan Pak, ya banyak mengutangi orang, ditagih sulit gitu. Ketika saya menyelesaikan S2 saya kemarin itu harus utang dulu bahkan, dan catatan masih ada sampai sekarang, tidak cuma secara tertulis tapi di HP pun ada. Nggih, saya punya bapak saya itu orang yang utang segini Pak, saya kumpulkan catatan itu segini, kira-kira hampir 150-an halaman. Kapan dia utang, saksinya berapa, ini orang Kebraun sana ya. Jadi mau kita tagih sudah berkali-kali sulit gitu, walaupun ada catatan, ada saksinya. Nah, jadi intinya jangan mudah untuk berhutang, kendati hutang dipulihkan,
mengingat adanya tanggung jawab dunia dan akhirat. Monggo silakan dicatat. Ada lagi Pak? Sampun? Mungkin Pak? Monggo Pak. Hijau. Sudah ditebas ulang. Lalu kita kan kalau kita masih mengulangi itu ya, uangnya itu sudah ditebas. Bagaimana? Ya baik. Pertanyaan bagus ya. Apakah sama akad salam dengan jual beli ijon semacam itu? Ingat, syarat dalam akad salam barangnya tidak ada unsur gharar. Apa itu gharar? Belum jelas. Ya, belum jelas. Ijon, Pak, mengandungi unsur gharar. Kenapa? Tadi beliau bilang belum jelas apakah ini nanti berhasil panen ataukah tidak. Kesepakatan di awal saya beli dengan 10 ton. Begitu panennya terjadi, lah kok cuma 8 ton. Nah, ini bukan akad salam. Kalau akad salam ya, barang yang dihadirkan ke pembeli harus sesuai kata Nabi tadi apa? Kailin maklum, takarannya harus sesuai kesepakatan. Kemudian timbangannya, wazannya juga harus sesuai kesepakatan, waktunya disepakati. Ya, silakan dalam bentuk yang lain. Misalnya Anda yang biasa ekspor impor misalnya. Selama 10 tahun ke belakang kita biasa mengambil barang dari negeri tertentu, kurma misalnya, dengan spesifikasi kurma ajwa. Tiap bulan Anda ambil 10 ton. Berarti jelas gitu. Ada seorang pembeli yang mengkip di awal. Mengkip itu booking gitu ya. Nah, Pak, di bulan depan yang Anda ambil dari sana, saya beli dulu 2 ton gitu. Berarti selama kurun 10 tahun ini pasarnya sudah pasti Pak. Dia punya kepastian, tidak mengandungi unsur apa? Gharar tadi itu ya. Jadi yang pasti-pasti kalau Mas Ijon bukanlah termasuk akad salam yang dihalalkan. Nonton ya? Kecuali jenengan belinya pencit, beda lagi. Saya beli pencit yang masih ada ini langsung gitu, tidak nunggu sampai matang ya. Itu jual beli yang sah. Nah, yang tidak boleh nunggu panennya gitu, matangnya dengan harga beli di saat yang lalu, karena gharar ya, tidak jelas. Barangkali ya, akad-akad kontemporer ada yang disebut simsalom, ada yang disebut akad salam, mudharabah, musyarakah. Kita akan bahas di pertemuan yang lain ya. Baik Bapak Ibu, marilah kita akhiri kajian kita di pagi ini dengan bacaan kafarah majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi